Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang analisis inefisiensi kebijakan pergantian kurikulum yang berdampak pada guru dan siswa. Perkenalkan, saya Putri Iftitayah Rahmatillah dengan NIM 250210102036 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Fisika. Halo, nama saya Muhammad Farel Murtado dengan NIM 2501104011027 dari Fakultas Ilmu Budaya, Program Studi Televisi dan Film. Perkenalkan, nama saya Theo Miracle dengan NIM 250910101068 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dan Prodi Hubungan Internasional. Perkenalkan, nama saya Yoko Ramadadi, NIM 2501110401104. Saya dari Fakultas Ilmu Budaya dan menempuh program studi televisi dan film. Berangkat dari latar belakang, kurikulum merupakan salah satu alat bagi seluruh peserta didik yang ada di Indonesia untuk mencapai tujuan pendidik tertentu. Nah, oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini memiliki kewenangan khusus dalam menerapkan sistem pendidikan tersebut, yaitu kurikulum. Hal ini tertuang pada Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 31 ayat 2 bahwa pemerintah memiliki wewenang dalam menyusun sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Namun, hal ini menjadi masalah karena pemerintah seringkali untuk mengubah dan mengganti kurikulum yang ada di Indonesia dalam waktu yang sangat dekat, sehingga masalahnya berdampak pada guru dan siswa-siswi yang harus mengevaluasi dan harus belajar kembali tentang kurikulum yang baru, sehingga mereka memiliki keterlambatan dalam memahami kurikulum yang baru dan tidak berjangka panjang. Tujuan pembahasan ini adalah mengidentifikasi sumber ketidakefisienan dalam perencanaan dan implementasi kurikulum, serta meningkatkan efektivitas proses pembelajaran bagi guru dan siswa, mengurangi beban administratif dan adaptasi berlebihan pada guru, serta menjamin stabilitas serta kontinuitas pembelajaran siswa. Apa itu kurikulum? Kurikulum adalah program rancangan belajar mengajar yang ditemani oleh pendidik dan peserta didik. Dari peran yang sangat strategis dan mendasar, dalam perjalanannya pendidikan yang baik, mata kurikulum memiliki peran dalam pencapaian tujuan karena baik atau tidaknya suatu kurikulum dilihat dari proses dari hasil pencapaian yang telah dicapai. Secara umum, inefisiensi adalah suatu kondisi di mana sumber daya yang telah tersedia tidak digunakan secara maksimal atau optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dalam konteks yang lebih luas, inefisiensi terjadi ketika terdapat pemborosan baik itu berupa waktu, tenaga, biaya, maupun material, sehingga hasil yang didapat tidak sebanding dengan pengorbanan yang telah dilakukan. Dasar hukum yang kita gunakan dalam permasalahan ini yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 31 ayat 2. Selanjutnya ada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 tentang kurikulum pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Pasca reformasi, kurikulum pendidikan Indonesia sudah berganti sebanyak 6 kali. Berbagai alasan dari tiap-tiap perubahan kurikulum ini yaitu, yang pertama KBK 2004 fokus pada kompetensi dasar tertentu yang wajib dikuasai siswa. Tapi putaran ini dinilai tidak berhasil karena guru belum siap. Lalu muncullah KTSP 2006 yang memberi otonomi ke daerah. Namun kurikulum ini dinilai tidak berhasil karena banyak sekolah yang belum mampu menyusun kurikulum sendiri. Kemudian kurikulum 2013 ingin tekanan pengembangan karakter, kreativitas, berpikir kritis, kolaborasi, dan komunikasi siswa. Namun kurikulum ini dinilai tidak berhasil karena penerapannya memerlukan pelatihan yang panjang. Kurikulum darurat saat pandemi dibuat sederhana dan bersifat sementara. Lalu kurikulum merdeka yang memberi momen antara guru dan siswa. Yang terbaru kurikulum nasional 2024 yang diklaim penyempurnaan kurikulum merdeka. 6 kali perubahan kurikulum dalam 2 dekade bukan tanda kemajuan. Itu tandanya bahwa visi pendidikan nasional tidak konsisten. Transisi kurikulum membawa dampak positif dan negatif dalam dunia pendidikan.
Di satu sisi, perubahan ini menjadikan pembelajaran lebih relevan dengan perkembangan zaman, mendorong siswa berpikir kritis, serta menuntut guru yang lebih inovatif. Namun, di sisi lain, proses adaptasi yang tidak mudah, kesiapan guru yang belum merata, keterbatasan fasilitas, serta kebingungan dalam sistem penilaian menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, transisi kronik perlu dilakukan secara bertahap dan didukung kesiapan yang matang agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal. Pergantian kurikulum ini memberikan dampak yang cukup signifikan yang dirasakan oleh guru dan siswa. Yang dirasakan oleh guru itu sendiri, yang pertama, beban kerja administratif. Guru seringkali harus menghabiskan waktu ekstra untuk memahami format penilaian, perangkat ajar, dan aplikasi pelaporan yang baru. Waktu yang seharusnya digunakan untuk inovasi pembelajaran justru habis untuk memenuhi tuntutan birokrasi. Yang kedua, tidak kepastian profesional. Perubahan yang terus-menerus tanpa evaluasi yang jelas dari kurikulum sebelumnya menimbulkan keraguan pada guru mengenai efektivitas metode mereka. Hal ini dapat memicu penurunan motivasi dan semangat belajar. Yang ketiga, kesenjangan kompetensi. Pelatihan yang bersifat top-down dan seringkali singkat dianggap tidak cukup untuk mengubah pola pikir guru secara mendalam sehingga menjadi kegagalan implementasi di tingkat instruksional. Selanjutnya, dampak yang dirasakan oleh siswa. Yang pertama, kebingungan akademik. Ketidaksiapan guru dalam menyampaikan materi kurikulum baru menyebabkan ilmu di kelas menjadi tidak optimal. Siswa seringkali menjadi objek eksperimen dari perubahan struktur material yang belum teruji stabilitasnya. Yang kedua, ketidaksinambungan materi. Pergeseran fokus kompetensi antar kurikulum dapat menyebabkan terjadinya kegagalan pembelajaran, di mana siswa kehilangan perolehan materi karena adanya perubahan urutan atau penghapusan materi tertentu secara mendadak. Yang terakhir, tekanan psikologis. Perubahan sistem evaluasi atau standar kelulusan yang drastis di tengah masa studi dapat menyebabkan kecemasan siswa terhadap masa depan akademik mereka. Solusinya adalah melakukan perencanaan yang matang, memberikan pelatihan yang mampu kepada guru, serta menyediakan fasilitas yang mendukung proses pembelajaran. Selain itu, perlu adanya sosialisasi yang jelas kepada semua pihak dan evaluasi secara berkala agar pelaksanaan kurikulum dapat berjalan dengan efektif dan sesuai dengan tujuan pendidikan. Kesimpulannya adalah, pergantian kurikulum yang terlalu sering menciptakan efisiensi pada 3 level, yaitu 1 guru, 2 siswa, dan 3 sistem. Guru terbebani adaptasi dan administrasi, siswa menghadapi ketidakstabilan dan kesenjangan belajar, sementara negara menanggung biaya besar dengan hasil yang belum tentu optimal. Intinya, masalah utama bukan pada kurikulum itu sendiri, tetapi pada frekuensi yang terlalu cepat, implementasi yang tidak merata, minimnya evaluasi yang mendalam. Cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.